Semangat pagi para pemirsa, selamat berjumpa di dalam forum tanya jawab atau Q&A mengenai productivity dan quality management. Saya Nunung dari PKM Consultant. Pada kesempatan kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan para peserta PKM webinar mengenai workload analysis pada tanggal 7 April 2020 yang belum semuanya terjawab. Dan saya akan mulai saja dengan pertanyaan pertama dari Bapak Uda Sasmita yang menanyakan apa bedanya antara workload analysis dengan PDCA dan 7QC tool. Terima kasih Pak Uda untuk pertanyaannya. PDCA dan 7QC tool biasanya kita gunakan manakala kita menghadapi permasalahan yang tidak diketahui akar permasalahannya, dan kita bisa menggunakan step by step-nya untuk problem solving dan continuous improvement supaya masalah tidak berulang kembali. Adapun workload analysis kita gunakan untuk menghitung berapa optimum jumlah manpower yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu pekerjaan di satu jabatan atau di satu unit kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai jumlah optimum, tentunya harus dianalisa dari sisi apakah yang dikerjakan itu semuanya memberikan nilai tambah. Jadi pendekatan PQM dalam melakukan workload analysis, kita akan melakukan perhitungan workload analysis yang awal untuk mengetahui kondisi sebelum improvement, kemudian kita analisa apakah ada kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, kemudian dari sana kemudian kita improve, dan setelah diimprove tentunya akan ada jenis kegiatan-kegiatan yang diharapkannya semua sudah memberikan nilai tambah, dan dari situlah kita mendapatkan jumlah berapa manpower optimumnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Suryani, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara WOLA dengan tingkat gaji yang harus diberikan kepada karyawan? Terima kasih Ibu Suryani untuk pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menentukan tingkat gaji seorang karyawan atau tingkat gaji suatu jabatan biasanya dilakukan dengan melakukan job evaluation. Job evaluation itu adalah untuk menghitung bobot relatif pekerjaan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Semakin tinggi jabatan tersebut, tentunya bobotnya semakin tinggi, yang diindikasikan dengan nanti imbal jasa yang lebih tinggi. Nah, sedangkan pekerjaan dengan bobot jabatan yang lebih rendah, gajinya akan lebih rendah. Nah, sedangkan workload analysis tidak melihat mengenai beban kerja relatif, tetapi adalah dari satu jabatan tersebut dalam satu waktu kerja, misalkan dalam 8 jam bekerja, apakah mereka sudah bekerja secara optimum, artinya tidak ada waktu yang istilahnya terbuang percuma. Nah, kalau seseorang satu jabatan bisa bekerja full, mungkin itu identik dengan beban kerjanya adalah satu full time equivalent, dan satu full time equivalent itu bisa relevan untuk jabatan apapun, baik jabatan operator, supervisor maupun manajer. Nah, tentunya kita tidak bisa membuat suatu acuan bahwa kalau FTE-nya sama atau full time equivalent-nya sama berarti akan mendapatkan gaji yang sama. Nah, karena tujuan dari WOLA ini adalah untuk mengetahui kalau memang FTE-nya masih di bawah 1, tentunya kita akan bisa mengevaluasi lagi adakah pekerjaan yang masih bisa diberikan oleh pemegang jabatan tersebut, ataukah mungkin kalau memang FT-nya sudah lebih dari 1, adakah pekerjaan yang bisa dikurangi. Demikian Ibu Suryani untuk pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Dan para pemirsa, sekian dulu tanya jawab pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan undur diri. Saya Nunung, salam improvement.